Nah, selanjutnya kalau seandainya sudah kita register, udah kita download, maka di layar kita, di desktop kita ini, di layar kita ini akan nampak bahwa sudah terinstall Mendeley Desktop. Nah, selanjutnya tinggal kita klik Mendeley Desktop ini untuk bisa kita gunakan di dalam proses pembuatan karya ilmiah kita. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley Desktopnya ya. Oke, nah kita lihat di sini ini karena saya udah banyak isinya ya dari Mendeley saya. Karena setiap membuat makalah pasti saya membuat folder untuk memudahkan saya di dalam meletakkan makalah-makalah yang related dengan karya ilmiah yang saya buat. Nah, yang perlu kita bahas, yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa ada menu-menu utama yang terdapat di dalam Mendeley ini seperti file, edit, view, tools, dan help. Nah, kalau kita lihat file itu bisa untuk add file, add folder, watch folder, add entry manually atau juga import ya. Edit ya biasalah kita gunakan untuk find, cut, copy dan seterusnya. Untuk orang komputer ini udah biasa ya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk view. Nanti kalau seandainya kita menggunakan Mendeley, kalau seandainya kita pengen di sebelahnya itu nanti misalkan nih saya ambil sampel satu contoh di sini ya. Oke, ini aja. Nah, ini kan di sini tidak ada muncul spesifik keterangan dari dokumen yang kita ambil itu. Nah, kalau seandainya kita klik di sini, muncul semuanya di sini. Ini adalah tipenya adalah jurnal, judulnya adalah ini, penulisnya ini, abstraknya ini. Itu catatannya adalah kalau seandainya pada view kita ada mengaktifkan show dokumen detail. Nanti kalau seandainya di filenya misalkan tidak ketemu, misalkan seperti ini nih kita klik, kita mau memperbaiki metadatanya gitu ya. Nah, kita lihat di sini itu nggak muncul metadatanya atau detail daripada informasi mengenai dokumen ini, maka itu berarti ininya belum dicentang gitu ya. Nah, kalau seandainya udah dicentang itu akan muncul di sebelah sininya sehingga kita mudah untuk merevisi atau mengedit kalau seandainya ada yang ditemukan nanti itu pasti ada saja yang kita temukan nanti jurnal itu yang begitu kita masukkan ke Mendeley itu dia tidak lengkap metadatanya, misalkan year-nya kosong atau publish in-nya siapa itu juga nggak tahu, kosong gitu ya. Nah, caranya ya harus diklik ini, baru kita lihat di sini siapa nama pengarangnya, baru masukkan satu persatu. Itu kalau seandainya tidak komplit. Untuk bisa memasukkan satu persatu ya menu ininya harus aktif dulu gitu ya, menu daripada file show dokumen detail tadi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi pada tool. Pada tool ini pastikan Microsoft Word plugin-nya itu udah terinstall. Kalau saya udah terinstall ya, maka di sini muncul uninstall kalau saya ingin menguninstall karena sebelumnya sudah saya install. Nah, ciri-cirinya kalau seandainya Microsoft Word plugin-nya itu telah ada di Microsoft Word, maka kalau kita buka nanti Microsoft Word kita, nah misalkan ini sampel ya. Nah, kita lihat di sini kalau kita pergi ke referensiesnya itu udah ada muncul lambang Mendeley-nya. Ini berarti bahwa Mendeley tersebut sudah link ya, sudah link dengan Microsoft Word kita. Nah, kembali kita tadi ke uh, Mendeley tadi. Nah, misalkan di dalam Mendeley itu yang perlu nanti masing-masing Anda buat itu adalah buat dulu folder untuk masing-masingnya ya. Jadi seperti ini ya. Kalau seperti sekarang saya kan udah ada foldernya ya. Udah ada folder yang saya buat. Ada folder AI, ada folder computational intelligence, ada content analysis, ada folder Facebook. Ini berkaitan dengan makalah-makalah yang saya buat ya. Nah, kalau seandainya nanti Anda baru berada di Mendeley, maka ini masih kosong, belum ada folder. Maka caranya adalah boleh dengan cara mengklik di sini create folder ya. Itu juga boleh, atau dengan cara kedua di sini add folder. Nah, misalkan saya buat add foldernya di sini misalkan adalah latihan ya, tes 1 deh gitu ya, tes 1 ya, tes 1. Maka di sini udah akan muncul nanti di sini adalah folder untuk tes 1. Nah, untuk tes 1 ini selanjutnya tinggal kita masukkan makalah-makalah apa yang berhubungan dengan topik dari penelitian kita. Misalkan nih di tes 1 ini akan saya letakkan beberapa jurnal. Sampel misalkan di sini saya add makalah yang mau saya letakkan. Nah, misalkan saja biar gampang saya ambil contoh satu dari ebook. Oke, udah masuk ya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini, misalkan
dari jurnal dari IEEE. Saya ambil satu sampel atau agak 3 sampel ya, saya langsung 3 saja. Oke, maka dia udah mengconvert langsung di sini gitu ya. Kemudian saya tambahkan lagi dari saya tambahkan lagi dari sini foldernya. Oke, kita ambil sampel ini aja dulu ya. Kita ambil sampel ini aja dulu. Nah, ini kita lihat contoh yang pertama. Ini publish in-nya kosong. Jadi ini berarti nggak komplit ya. Ini berarti nggak komplit. Jadi kita lihat di sini. Nah, judulnya adalah Sentiment Analysis Method of Short Text in Microblog. Ini judulnya ini adalah International Conference. Sementara di sini dikatakan di sini adalah jurnal artikel gitu ya. Maka di sini kita lihat di sini juga ada di sini catatan ya, catatan bahwa these details need reviewing ya. Nah, maka ini boleh kita sempurnakan ya. Nah, boleh kita sempurnakan, ini itu bukan jurnal, tetapi itu adalah conference proceeding, betulkan lagi. Nah, mahasiswa sering salahnya di sini. Jadi kalau seandainya metadatanya di sini sudah nggak benar, ya ini harus dibenarkan gitu ya. Nanti kalau seandainya kosong ini, nanti kita coba hapus beberapa item di sini gitu ya. Terus kita coba citasi, nah itu akan kosong dia. Nah, sekarang kita lihat ini adalah sebenarnya yang ini adalah conference ya, conference, international conference, bukan jurnal. Maka kita benarkan bahwa itu adalah bukan jurnal, conference proceeding. Judulnya udah benar, kemudian penelitinya atau penulisnya udah benar. Kemudian conference proceeding ini title-nya apa? Proceeding title-nya apa? Ini kita isikan di sini. Ini adalah 2017 International Conference yang ini ya. Nah, kita masukkan ini judulnya ini. Ops. Nah, tinggal Ctrl C, tinggal kita masukkan di sini, Ctrl V, kemudian ini tahunnya 2017 sudah benar. Kemudian ini abstrak masih kosong, maka kita kopikan kembali abstraknya biar utuh datanya itu komplit dan benar gitu ya. Maka kita masukkan di sini abstraknya. Udah ada abstrak, kemudian author keywordnya udah benar, sentiment analysis, sentiment polarity, short text sudah benar ya. Kemudian kalau mau kita tambahkan dengan city-nya kembali itu juga boleh, kalau kita abaikan itu saja itu juga boleh gitu ya. Kemudian DOI-nya udah benar, oke, semua filenya juga udah ada, berarti itu udah benar. Nah, tadi kita lihat publish in-nya kosong, sekarang kita coba lihat, nah ini udah ada publish in-nya. Begitu kita masukkan tadi di datanya bahwa tadi udah ada yang kosong tadi. Publish in-nya di sini tadi kosong udah kita masukkan. Maka begitu kita masukkan dia akan berubah secara otomatis. Nah, sekarang kita anggap data kita ini udah benar ya. Maka sekarang langkah selanjutnya adalah kalau seandainya ini udah benar, kita coba memasukkannya ke dalam Microsoft Word kita ya. Nah, ini misalkan nih, ini skripsi kita ya. Kita anggap ini adalah bahagian bab 1 pendahuluan gitu ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, mungkin di bab 1 ini kita akan banyak ngeteks, kita akan banyak menulis teks ya dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin pas pada baris keberapa mungkin barangkali ya Anda akan mencoba melakukan sitasi terhadap beberapa karya orang lain gitu ya, yang akan kita ambil kalimatnya dan itu bukan kalimat kita. Misalkan pas nyampe di sini nih, kemudian kita akan mengambil kalimat orang, kita coba masuk tadi ke Mendeley, kita coba kalimat pertama ini dan kita akan mengambil kalimat yang begitu kita baca kalimat, wah ini kalimatnya bagus deh, saya coba ambil deh gitu ya. Misalkan saya ambil kalimatnya dari sini sampai sini. Nah, ini bukan kalimat kita ya, ini kalimat orang yang mau kita ambil kalimatnya. Oke, nah misalkan ini kita copy, kemudian kita letakkan di teks kita. Nih. Nah, ini kan bukan kalimat kita. Ini adalah kalimat orang yang teksnya kita ambil ya dari makalah tadi dan harus kita nyatakan bahwa ini bukan kalimat kita. Nah, selanjutnya karena ini bukan kalimat kita, ini adalah kalimat orang yang kita sitasi tadi, maka nama orang tadi harus kita sitasi dengan cara benar. Caranya adalah tinggal kita insert, klik tadi karena di Microsoft Word kita udah aktif Mendeley-nya, insert citation.
kemudian go to Mendeley. Nah, kemudian ini yang kita ambil tadi adalah kalimat yang ada di sini tadi. Maka klik cite. Maka dia akan muncul 1. Ya, dia akan muncul sesuai dengan urutan 1, 2, 3 sesuai dengan kita urutan mensitasinya. Oke. Nah, misalkan nih kita mau menghubungkan dia secara otomatis dengan daftar pustaka. Jadi kita buat di sini misalkan adalah daftar pustaka. Oke. Nah, tinggal nanti kita klik di sini adalah insert bibliografi. Maka dia udah langsung membuat di sini daftar pustakanya secara otomatis, gitu ya. Nah, itulah kegunaan daripada Mendeley. Artinya seberapa banyak kita mensitasi, dia otomatis muncul di daftar pustaka. Misalkan nih nanti, misalkan kita masuk kepada paragraf kedua. Kemudian saya langsung mensitasi nanti karya orang lainnya lagi. Maka saya pergi lagi ke Mendeley, misalkan saya akan mensitasi, saya ambil ini satu ya, book, gitu yang buku. Oke, ini kategorinya adalah buku. Nah, ini buku e-book. Kalau e-book, maka kita pilih di sini tipe-nya juga buku. Jangan sampai salah. Tipe-nya buku tertulis jurnal gitu ya. Nah, ini adalah judul bukunya gitu ya. Sentiment Analysis, Open Mining dan seterusnya. Ini tahun 2015, page-nya 1 sampai 367, abstraknya ini dan seterusnya. Oke, ini berarti udah komplit. Misalkan kita akan mengambil kalimat yang ada di buku ini. Apa kalimat yang mau saya ambil misalkan? Oke. Ini masih preface, acknowledgement, introduction. Nah, ini misalkan di sini. Ini saya ambil nih, sentiment analysis, also called opinion mining gitu ya. Nah, ini saya ambil kalimat yang ini sampai ke sini. Nih. Oke, saya ambil ini, kemudian saya letakkan di makalah saya. Nah, ini bukan kalimat saya, ini kalimat orang yang tadi. Maka harus saya citasi, insert, citation, go to Mendeley. Kemudian ini punya Liu Bing tadi, cite. Oke, nomor 2. Maka kita lihat nanti nomor 2 di daftar pustaka udah muncul otomatis. Ya, ini dia, udah muncul secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mengapakan ya, untuk menulisnya secara satu persatu atau one by one. Nah, yang penting lagi nih, kalau seandainya kita mengambil kalimat seperti ini kalimat mutlak, kalimat dari si Liu B ini yang memang kita ambil secara utuh, tidak kita rubah. Lalu kita buat di sini adalah nomor 2. Nah, kalau seandainya kita mengambil utuh tanpa kita ubah sama sekali, maka seharusnya kita buat di sini ada tanda kutip 2. Artinya itu kalimat dari si Liu B atau yang dari nomor 2 ini tanpa sama sekali kita lakukan perubahan, masih dalam bentuk asli. Nah, beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kita tidak buat tanda kutip, artinya ini adalah kalimat yang nomor 1 udah kita rubah, walau sebenarnya belum kita rubah tadinya ya gitu. Nah, yang sebaik-baiknya yang mana? Yang sebaik-baiknya format dalam bentuk penulisan karya ilmiah yang nomor 1. Jangan terlalu banyak mengutip, karena kalau terlalu banyak mengutip itu justru menjadi suatu tendensius bahwa kita hanya tinggal ngambil kalimat orang lain gitu. Nah, sementara kita karya ilmiah kita harusnya kita menguasai di bidang karya ilmiah yang kita tulis. Maka sebaiknya bahasanya, kalimatnya adalah dari bahasa kita sendiri. Jadi misalkan nih, kalau seandainya kita mau merubah kalimat ini, ya saya maunya ini tidak dalam bentuk kutipan, tapi dalam bentuk paraphrasing. Paraphrasing itu adalah kalimat orang lain yang sudah kita ubah bentuknya menjadi kalimat yang memiliki makna sendiri. Nah, ini diganti nih, misalkan sentiment analysis itu disebut juga dengan opinion mining. Itu adalah suatu bidang ilmu yang digunakan untuk menganalisa opini masyarakat, opini orang, sentimennya, attitude-nya, emosinya dan seterusnya yang diekspresikannya di dalam teks tertulis. Nah, ini diubah menjadi bahasa kita sendiri. Mungkin di dalam bahasa kita sendiri akan kita ganti kalimatnya menjadi misalkan adalah kebebasan orang dalam menyampaikan ekspresinya dalam bentuk kalimat tertulis sudah bisa dianalisa menggunakan sentiment analisis. Nah, seperti itu. Itu kalimatnya udah beda. Nah, kalau seandainya kita buat seperti itu, maka tidak perlu lagi dalam tanda kutip tadi. Ya, itu udah boleh dihilangkan tanda kutipnya. Terus nomor 2-nya atau nama orangnya, apakah masih tetap harus kita buat di sini? Wajib. Wajib tetap nomor 2-nya harus kita sebutkan. Kenapa? Ide kalimat asalnya adalah milik si nomor 2, bukan milik kita.
Nah, kira-kira seperti itu. Itulah kegunaan daripada Mendeley ini. Nah, yang penting lagi nanti misalkan nih, misalkan saya ambil nomor ini, kita hilangkan misalkan yang ini. Saya biar tidak komplit dia di sini, kita hilangkan tahunnya. Akhir tahun nggak apa-apa, 2018. Oke deh, kita hilangkan lah. Oke, sorry, kita hilangkan tahunnya. Terus kita akan mengambil kalimat yang ada di sini. Saya ambil kalimat yang ada di sini sedikit, misalkan dari sini sampai sini, multiple domain. Oke. Nah, saya letakkan di dalam makalah kita. Kemudian ini bukan kalimat kita, maka kita katakan tadi harus kita referensi, harus kita citasi. Nah, citasi go to Mendeley, kemudian kita katakan ini adalah kalimat orang yang ini tadi ya, kemudian kita cite. Oke, dia menjadi nomor 3. Cuma di nomor 3 kita lihat di sini, ini. Oke, oh ini belum kita save ya, sebentar. Nomor 3. Ininya juga kita hilangkan biar nampak nanti kosong. Oke. Kemudian saya kembali ke Mendeley-nya, ke teksnya. Ini saya coba hapus dulu. Oke. Oke. Saya ambil kembali, ini bukan kalimat kita tadi, kita insert citation. Oke, go to Mendeley. Ini tadi kalimatnya yang ini, kemudian kita cite. Nomor 3, kita lihat hasil nomor 3. Ini dia. Nggak ada tanggalnya muncul dan tidak ada siapa yang mempublikasikan ini. Gitu ya, ini nggak ada tanggalnya muncul. Ini berarti belum lengkap di daftar pustaka. Nah, mahasiswa kan sering, Bu, saya udah gunakan Mendeley, Bu. Itu berarti Mendeley-nya salah. Tidak. Karena Mendeley tidak bisa kita, kalau seandainya metadatanya nggak komplit, itu harus kita yang melengkapinya. Jadi ini tadi harus kita lengkapi, ini tahun kapan. Jadi kita lihat lagi judulnya yang tadi. Oh, ini adalah tahun 2018. Oke, kita masukkan di sini year-nya adalah tahun 2018. Kemudian ini adalah international conference, maka ini dikatakan di sini bukan jurnal tapi adalah conference proceeding. Autornya udah terisi. Kemudian proceeding title-nya ini masih kosong, maka kita kopikan lagi conference proceeding-nya ini, judulnya ini. Oke, kita letakkan di sini. Oke, nah seperti itu udah komplit kembali. Maka kalau seandainya kita masukkan kembali ke dalam Mendeley kita tadi, misalkan ini kita hapus kembali nomor 3 karena ini tadi nggak komplit ya, kita hapus kembali yang nomor 3 ini. Oke, nah kita ulang kembali untuk melakukan citasinya pada Mendeley dengan menggunakan metadatanya yang telah komplit tadi gitu ya. Insert citation, go to Mendeley. Kemudian ini kalimatnya ini yang tadi yang komplit, cite nomor 3, maka nomor 3-nya udah otomatis ada IEEE, ada tahunnya. Nah, demikian barangkali penggunaan daripada Mendeley. Kembali lagi saya tekankan sekali lagi bahwa lengkap tidaknya isi Mendeley metadata ini harus dipastikan terlebih dahulu sebelum digunakan di dalam teks. Kalau seandainya ada tahun yang kosong, publish in yang kosong, atau title-nya yang kosong, itu harus diisi. Pastikan lagi dari beberapa kasus justru terjadi bolak-balik. Isi autornya malah berisi title, kemudian isi tahunnya malah berisi publish in. Jadi setiap dokumen yang kita masukkan di sini supaya dia bisa bekerja dengan benar, maka pastikan kembali setiap artikel atau dokumennya itu di metadata sebelah kanannya ini juga sudah benar. Kalau dia conference proceeding, klik conference proceeding. Kalau dia buku atau e-book juga klik buku. Kalau seandainya dia jurnal, maka yang kita klik adalah jurnal. Kalau seandainya dia dalam bentuk koran, dalam bentuk kita mengambil kutipan dari koran walaupun tidak disarankan barangkali ya, atau di dalam bentuk acara-acara televisi, data-data yang ditampilkan di televisi, maka itu kita ambil dalam bentuk generik gitu ya, dalam bentuk generik. Kemudian kalau misalkan book section itu juga ada, yang kita ambil adalah ini adalah
karya ilmiah yang dijadikan satu dalam buku gitu. Dia membahas mengenai topik yang membahas mengenai satu topik yang sama. Misalkan semua isinya sentimen analisis semua gitu pada bidang yang berbeda-beda. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kalau seandainya ngambil dari paten ya ambil dari paten. News artikel ini adalah dari koran. Ini kalau dari majalah, magazine artikelnya gitu. Nah, letak ini pilihan ini juga harus benar. Jangan sampai salah. Kalau kita ngambil dari karya paper orang lain gitu yang tidak dipublikasikannya ambil di sini. Kalau ngambilnya dari tesis orang lain, dari S2 orang lain ambilnya adalah tesis. Nah, pastikan kembali tipenya ini harus benar karena kalau seandainya tipenya salah, berarti isiannya nanti di dalam daftar pustakanya juga salah. Nah, demikian barangkali pembahasan mengenai Mendeley ini. Semoga bisa nanti dipakai ketika menulis skripsi, menulis karya ilmiah lainnya seperti praktek kerja laporan, praktek kerja lapangan, atau di seminar proposal, dan deskripsi. Tentunya ini udah wajib kita pakai supaya seberapa banyak yang kita kutip sama muncul jumlah daftar pustakanya. Jadi nggak ada yang missing. Nah, demikian barangkali pelatihan atau materi mengenai Mendeley. Kalau seandainya ada yang masih belum paham, boleh bertanya di grup WA kita. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum dan selamat siang semuanya.